Kehidupan ini adalah seorang guru yang sangat bijaksana, selalu menginginkan engkau lebih pintar dari dirinya sendiri. Ketika engkau tidak paham mencerna pelajaran yang telah diberikan, engkau diberi pelajaran ulang, tetapi dengan cara yang lebih keras lagi, supaya engkau paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, iman adalah pengakuan yang kuat dan mendalam dengan hati yang diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Jadi, ketika beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita meyakini betul tentang adanya Allah dan hari akhir, serta melakukan bagaimana seharusnya manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, orang yang tidak beriman, dia tidak peduli dengan tanggung jawab orang beriman. Di sisi lain, orang yang lemah imannya, dia tidak maksimal dalam mengaktualisasikan keimanannya. Dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak menyesal berbuat dosa. Beribadah tidak dengan hati. Hatinya keras dan beku sehingga tak peduli. Tidak terpengaruh dengan ayat Al-Quran dan tidak sabaran dan sulit memaafkan serta serakah. Ada beberapa bentuk usaha untuk menguatkan iman bagi diri kita yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguatkan iman, perbaiki sholat kita. Kita paham, sholat adalah wahana komunikasi hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesempatan bagi hamba untuk banyak mengadu dan bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Jika manusia sebagai seorang hamba dapat membuat ibadah sholatnya untuk bisa berkomunikasi dengan banyak hal dengan Allah, maka kita akan menjadi hamba yang baik yang dapat menjalani hidup dengan baik pula. Di sisi lain, ternyata kita sebagai manusia ciptaannya terkadang juga tidak pandai menjadikan sholatnya menjadi wahana untuk berkomunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, dengan berbagai gangguan dan godaan, dan mungkin juga konsentrasi atau kefokusannya. Untuk itu, perlu kiranya belajar dan mencari tahu agar kiranya bisa menjalani ibadah sholat dengan khusyuk dan benar, mengingat sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Allah berfirman, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat itu lebih besar utamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Di sisi lain, bagaimana cara kita memperkokoh iman kita, yakni dengan peduli menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwah Islamiyah dan memupuk rasa peduli kepada sesama muslim menjadi hal penting dalam rangka menjaga kedamaian dan kenyamanan persaudaraan. Sejatinya, muslim satu dengan muslim lainnya ibarat satu tubuh, bagian satu dengan bagian lainnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ketika manusia hidupnya nyaman dan damai serta penuh dengan kasih sayang, akan lebih mudah dan baik dalam beribadah, sehingga imannya lebih terjaga, bahkan lebih kuat lagi. Rasulullah bersabda, orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga. Tidak bisa tidur dan panas turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Muslim. Faktor lain yang kemudian bisa mengokohkan iman kita adalah perbanyak introspeksi diri. Banyak manusia merasa bahwa dirinya telah banyak berbuat baik, bahkan berasa menjadi ahli surga, karena cenderung yang diingat adalah amal baik yang telah dilakukan, melupakan hal buruk yang telah dilakukan. Oleh karenanya, sangat perlu untuk sering melakukan hisab atau hisab diri dan koreksi diri dengan baik dan maksimal, agar lebih mengetahui seberapa besar kebaikan-kebaikan yang dilakukan atau dikomparasi,
atau dikurangi dengan keburukan yang sudah dilakukan sebelum mendapat sampai pada hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sering menghisap diri, maka akan lebih mengontrol terhadap perbuatan-perbuatan kita di masa datang. Jika kebaikan dan rahmat Allah yang kita inginkan, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Yang kemudian bisa mengokohkan iman kita adalah, jangan lupa, bergaul dengan orang yang soleh. Manusia adalah makhluk sosial, karenanya manusia membutuhkan teman, dan semakin banyak teman, dia semakin baik dalam sosialisasinya. Teman yang baik akan memengaruhi kebaikan teman lainnya. Begitu juga sebaliknya. Agar kita menjadi baik, khususnya dalam akhlak dan perilaku, maka kita harus mencari dan berteman dengan orang soleh. Agar mudah menjadi orang yang soleh, tentu saja itu keinginannya. Jangan sebaliknya, banyak bergaul dengan orang yang sering mengajak kepada maksiat atau mungkar. Rasulullah bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misik dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya, atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapatkan atau mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Memperkokoh iman berikutnya adalah dengan jalan memperbanyak doa kebaikan iman kepada Allah. Doa merupakan harapan makhluk kepada Tuhan agar memperoleh seperti apa yang dicita-citakan. Kebaikan-kebaikan disampaikan agar terwujud yang diharapkan. Semakin sering doa disampaikan pada waktu dan tempat yang mustajabah menjadi penting. Karenanya perlulah mengetahui waktu-waktu dan tempat yang mustajabah. Doa yang disampaikan kepada Allah pasti Allah akan dikabulkan. Soal kapan dan bagaimana pengabulannya itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika belum terkabul, itu artinya boleh waktunya yang pas untuk dikabulkan doanya oleh Allah. Sehingga yang berdoa agar berdoa di waktu yang tepat, yang benar, serta diulang karena keseriusannya. Sepenggal doa Allah yang ajarkan kepada kita dalam Al-Quran adalah seperti ini. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah engkau beri petunjuk pada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 8. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula akan pengurangan haknya. Dan demikian kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dan ancaman, agar mereka bertakwa, agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Al-Quran Surat Toha ayat 112-113. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang sudah kita terima untuk hari ini dan berikutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.